Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar braiku semua? Mudah-mudahan semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali bertemu dengan seorang pakar ya, seorang pakar di bidang IT yang di tayangan sebelumnya, episode pertama kemarin kita udah ngobrol-ngobrol seputar AI ya, Pak Bagus ya. Betul. Pak Bagus Maulana Eskom Mkom. Apa kabar Pak Bagus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Sehat Pak Bagus. Mantap. Kita nyambung nih obrolan kita kemarin ya seputar AI ya. Dan ini nanti tentu menjadi pengetahuan ya bagi teman-teman mahasiswa dan mungkin teman-teman mahasiswa di bidang di prodi PTIK ya. PTIK Pak Bagus ya, karena Pak Bagus ini adalah seorang pengajar dosen di Unimed di prodi PTIK, Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Yang lalu kita udah ngobrolin masalah konsep AI itu apa, sejarahnya seperti apa ya, di sejarah munculnya lalu berkembang Indonesia, cara kerjanya juga seperti apa. Nah, dampaknya juga kita sudah obrolin, dampak positifnya, dampak negatifnya ya. Dan aplikasi AI di dalam lini kehidupan ya, termasuk di dalamnya pada bidang bahasa dan sastra Indonesia khususnya ya. Nah, hari ini kita seperti janji kita di episode pertama kemarin, kita akan mengulas dua aja mungkin ya Pak Bagus ya. Dua saja mungkin program AI yang paling tidak katakanlah berdekatan secara langsung dengan bahasa dan sastra Indonesia ya. Khususnya mungkin para penulis, para konten kreator yang bergerak di bidang penulisan ya, mungkin bisa saksikan tayangan ini sampai selesai supaya kamu bisa tahu bahwa ada program AI yang sangat berhubungan dengan pekerjaan kamu di bidang kepenulisan. Begitu ya Pak Bagus ya? Betul sekali. Nah, yang pertama dalam bidang bahasa dan sastra ini ada ChatGPT ya. Betul. ChatGPT Pak Bagus. Gimana nih Pak ChatGPT ini sebenarnya Pak Bagus? Iya. Nama lengkapnya dia OpenAI ChatGPT. OpenAI ChatGPT. Ya. Nah, jadi ini aplikasi ya, yang kita bisa akses, dia web based. Cuman terbaru sudah ada aplikasinya khusus iOS. Android sabar dulu ya. Sabar dulu. Bagi Android sabar dulu, ini hanya kepada update gitu ya. Itu dia. Jadi hanya untuk yang yang punya iOS ya. iOS ya. Nah, jadi ChatGPT ini dia sekitar tahun 2018. Ya, 2018 perusahaan OpenAI membuat AI lah ya, membuat AI untuk masalah pengolahan data teks dalam bentuk teks kan seperti itu. Nah, jadi dikembangkan terus-menerus hingga tahun 2020 itu kalau nggak salah sudah versinya itu ChatGPT 3, sekarang udah ChatGPT 3,5 dan sedang dikembangkan ke ChatGPT 4. Oke. Nah, jadi on progress ya. Iya, on progress. Sudah bisa kita pakai sebenarnya. Oh, sudah bisa kita pakai. Ya, cuman masih dalam tahap pengembangan. Nah, sebetulnya apa sih ya ChatGPT itu? Apa gitu ya? Iya, benar. Jadi ChatGPT ini kalau kita dari kata-katanya itu ada chat ya. Chat itu ya memang mereka buat bentuk interface-nya itu, buat bentuk aplikasinya memang seperti kita lagi ngechat. Oh, begitu. Iya, ngechat teman ya. Jadi kita tinggal masukin ya, misalnya apa yang mau kita cari. Nah, mirip Google memang. Nah, cuman bedanya gini. Kalau di Google ya, kita mungkin cuman mau cari misalnya tokoh sepak bola misalnya ya. Kayak Cristiano Ronaldo misalnya gitu ya. Langsung dapat muncul semua dia kata kuncinya Cristiano Ronaldo misalnya muncul. Kata kuncinya. Nah, kalau di ChatGPT bisa juga Cristiano Ronaldo, cuman nggak keluar fungsi utamanya. Nah, jadi ChatGPT itu dia bisa regenerate, dia bisa memunculkan, membangkitkan ya dari mesin server mereka apa yang kita minta. Misalnya seperti ini, tolong saya buatkan satu karya tulis atau satu buku yang terdiri dari 10 bab misalnya. Yang terdiri dari 10 bab, kemudian tolong buatkan daftar isinya juga. Wah, sampai segitu iya. Tolong buatkan daftar isinya. Nah, seperti itu bisa. Nah, jadi misalnya ya, kalau bisa tadi contoh itu ya satu ya. Kemudian yang kedua misalnya lagi,
Nah, tolong buatkan saya konten untuk media sosial, ya kan, caption untuk media sosial, postingan Instagram. Yang temanya adalah tentang ini, yang panjang katanya itu hanya 50 kata misalnya gitu. Nah, dia keluarin tuh melalui program otomatis ini. Langsung server bekerja keluar langsung semuanya. Hanya tinggal masukkan kata kunci. Kata kunci, yang penting kata kuncinya pas. Maka dia bisa memberikan kita informasi yang tepat pula, seperti itu. Oke. Nah, itu ChatGPT. Jadi dengan adanya ChatGPT ya kayak misalnya saya ada kerjaan coding, ya saya gampang sekarang. Karena bagaimanapun coder tuh nggak hafal tuh semua kode program, pasti nggak akan hafal gitu kan. Jadi misalnya kita tinggal cari, oke, saya punya permasalahannya apa, saya perlunya kodenya dalam bahasa programan apa, atau mungkin kita lagi gunain frameworknya apa, ya kan? Nah, dia langsung kasih solusi dari langsung dia. Keluar solusi dari itu server berarti ya, langsung real time ya Pak Bagus ya. Langsung dijawabnya. Iya. Karena tadi kita udah cobain juga. Kita dicoba benar. Ya. Nggak lebih dari 3 menit nih teman-teman. Nggak lebih dari 3 menit ya. Sangat terbantu lah untuk kita sebagai konten kreator ya yang bergerak di bidang kepenulisan. Membuat konten-konten tulisan misalnya. Betul. Membuat pidato juga ya. Pidato, saya juga ada pernah buat kan. Di tayangan sebelumnya saya pernah bilang kan. Nah, jadi kita diminta untuk buatin pidato dari ada kita acara ya. Ya saya tinggal buat tolong buatkan pidato yang diberikan oleh atau disampaikan oleh ini ya kan, disampaikan ini pada acara apa, ya kan, kemudian terdiri dari berapa kata. Ya, udah langsung selesai. Keluar dari assalamualaikum awal sampai assalamualaikum terakhir sampai wassalamualaikum. Kita tinggal nambahin kepada yang terhormat aja. Terhormat, siapa yang dihormati, terus acaranya di mana mungkin ya. Nah, sampai sehebat itu ChatGPT. Nah, dari menjalankan aplikasinya nih Pak Bagus. Tadi dikatakan di awal berbasis web browser ya. Atau juga ada yang sudah berbayar mungkin via ini ya, iOS ya. Nah, kalau di web browser juga bisa menggunakannya. Jadi pada dasarnya memang sih lebih asik itu pakai web browser ya dibandingin pakai smartphone kita ya. Nah, jadi kalau misalnya mau akses bisa dari Chrome bisa, dari Safari bisa, Mozilla bisa ya. Jadi yang penting dia web browser. Nah, kalau masalah apakah ini dia berbayar atau tidak, dia ada 2 versi. Ya. Versi gratisan dan berbayar. Dan berbayarnya itu ada pilihan mungkin seminggu, sebulan, setahun. Dia sebulan sama setahun. Sebulan dan setahun. Subscribe-nya lah ya, biaya subscribe-nya ya. Ya. Itu terjadwal ya, artinya tiap bulan dipotong otomatis atau kita yang membayarkan. Iya, jadi di situ saya lihat kalau dari versi berbayar, kebetulan saya pakai bayar yang bulanan. Itu kita koneksikan ke kartu kredit. Nah, jadi gitu. Ya, jadi artinya kita daftarin lah kartu kredit kita ke aplikasi ChatGPT. Kita membuat akun juga begitu ya. Dan kita harus jadi gini, langkah-langkahnya sih sama ya. Kayak mau buat email juga. Nah, jadi kita daftarin dulu email. Ya kan, daftarin email, buka aja nanti webnya itu dia openai.com. Oke, nah kemudian nanti setelah itu kita daftar, sign up ya. Kebetulan dia bahasa Inggris kan. Ya, sign up, udah masukin email ya. Udah setelah itu nanti dia masukin password, ikuti aja petunjuk selanjutnya udah. Dan udah bisa langsung digunain. Udah bisa langsung digunain. Nah, sama juga dengan yang di smartphone. Di aplikasi juga seperti itu, tinggal daftar sebentar udah bisa digunain. Juga. Dan sangat banyak juga ininya ya, fungsinya sangat banyak dan mendukung sekali bagi kita, terutama mahasiswa mungkin ya. Nah, kita bicara manfaat ya Pak Bagus ya, bagi teman-teman nih yang menonton video ini yang kebetulan juga masih mahasiswa begitu ya. Apa sebenarnya manfaat bagi mahasiswa aplikasi ChatGPT ini Pak Bagus? Ya, jadi banyak sekali nih aplikasi ChatGPT ini, banyak terutama dalam hal penulisan ya. Nah, dalam hal tulisan teks ya, kemudian informasi ya. Tadi bahkan mahasiswa saya itu ada juga yang bilang, Pak, saya ngerjain skripsi udah pakai ChatGPT, Pak. Skripsi pakai ChatGPT. Iya. Ini perlu ditiru atau tidak perlu ditiru nih Pak Bagus ini? Iya, jadi kalau saya prinsipnya kalau ke mahasiswa, ketika kalian saya kasih tugas,
ya kalian boleh kalau mau pakai AI. Saya bilang, nah cuman tetap kan tugas saya kan harus ada presentasi. Nah disitulah orangnya berfungsi, saya bilang. Orangnya berfungsi. Disitulah manusianya berfungsi. Menguji. Untuk mengujinya tetap harus diuji kan, karena kalau misalnya ya kita larang, ini apa ya? Kalau kita pun larang kan, ya apa namanya? Ya ini adalah hal yang sulit untuk kita larang karena dia sudah sangat umum gitu ya, dipakai halayak ramai kan. Nah jadi ya apa yang bisa kita lakukan sebagai pendidik, sebagai akademisi adalah ya silakan mereka mencapai tujuan dengan cara mereka, tapi pertanggungjawabannya tetap ada. Tetap ada pertanggungjawaban secara moral ya, karena memang kita menjawab tantangan zaman juga, peradaban ya. Kita sudah beralih ke zaman era society 5.0 ya. Kita sudah melewati revolusi industri 4.0, bahwa memang orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang tidak paham dengan teknologi pasti akan terdisrupsi secara otomatis, teman-teman. Dan kita memang harus hidup berdampingan. Kita bersahabat ya. Tidak bisa kita hanya mengandalkan juga mungkin dari konsep bisa kita pikirkan begitu ya. Ide bisa kita ciptakan. Nah, nanti yang bekerja mungkin server itu sendiri dan kita berfungsi kembali mungkin untuk memparafrase gitu ya. Menyesuaikanlah dengan apa yang kita inginkan begitu. Karena kalau misalnya mahasiswa pun dia pakai ChatGPT untuk skripsi, kita kan kalau di kampus kan dicek pakai Turnitin. Benar. Turnitin itu dia udah bisa detect apakah itu pakai ChatGPT atau enggak. Dia juga udah bisa detect. Nah jadi ya pasti kan mereka akan parafrase lagi. Baru dibilang sama mahasiswa, iya Pak, tenang Pak, untuk parafrase pun ada AI sendiri Pak. Oh begitu, ada aja jawabannya ya. Untuk AI harus ada parafrase. Dalam bidang kepenulisan nih Pak Bagus ya, program AI ChatGPT ini dapat nggak digunakan untuk menulis puisi misalnya? Menulis puisi? Ya, menulis puisi. Pasti bisa. Pasti bisa? Bagaimana caranya itu Pak Bagus? Nah, jadi untuk pengguna ChatGPT, salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana menuliskan deskripsi perintahnya. Jadi kalau deskripsi perintahnya sederhana, dia juga akan memberikan respon yang sederhana. Ketika dia ketika kita sebagai user memberikan perintah yang rinci, sangat detail, dia juga akan memberikan respon yang sangat detail juga. Iya. Nah, tergantung perintah berarti. Iya. Nah jadi misalnya kayak puisi kan, kayak puisi itu kita bisa secara singkatnya saja misalnya ya. Tolong buatkan puisi tentang laut yang terdiri dari 5 bait. Ya nanti dia akan buat tuh. Nah, ini kan misalnya nih kita coba di sini misalnya apa ya? Nah, ini kan di hamparan luas laut membentang, gelombang menggoda mempesona hati, dalam lautan biru rahasia tersembunyi, cerita jutaan makhluk tak terkira. Ya kita tapi ini gini ya. Ini kita belum tahu, kita belum cek lagi apakah puisi ini memang sudah ada sebelumnya. Ya kan, atau memang dia generate sendiri ya kan. Nah, jadi ya kita itu tadi di situ fungsi manusianya. Ya kan, kita cek lagi. Nah ya kalaupun apa ya kita parafrase ya. Cuman ini tadi apa namanya? Paling nggak sudah ada gambaran. Sudah ada strukturnya seperti sudah ada ini. Strukturnya, ya. Dan tadi kita memang sudah cek ya teman-teman ya. Sebelum tayangan ini kita sudah cek tadi tentang puisi, dan memang ketika kita masukkan kata kuncinya itu kita copy paste lah ya ke dalam ke Google, dan memang tidak ada begitu ya. Artinya memang secara bisa dipresentasikan 60% lah mungkin ya. Dia mengenerate sendiri gitu ya. Dia meng-create sendiri begitu ya. Cerpen mungkin, novel sama nggak kira-kira Pak Bagus? Saya pikir bisa. Nah yang penting itu tadi deskripsi instruksi kita harus jelas. Mungkin di cerpen itu ya, bahkan gini ya, mungkin gini kita bisa minta tolong buatkan ide cerpen. Kalau misalnya nih ya memang ini ya salah satu dampak negatifnya mungkin ya kita jadi malas ya. Jadi malas ya. Itu paling utama jadi malas. Itu jadi malas. Malas berpikir paling malas berpikir kan. Karena kita udah bisa bilang sama dia, oke, tolong buatkan ide cerita pendek ya kan, yang nantinya akan terdiri dari ini ya kan, ide apa namanya tuh kalau dalam sastra apa namanya, kerangka berpikir utama atau apa gitu namanya. Ide utama misalnya gitu. Topik gitu ya. Main topiknya lah gitu ya. Nah jadi ini dia pasti bisa. Pasti bisa. Kalau novel kan dia ada bab ya. Ada bab ya, ada bab-babnya ya kan. Nah, kalau kita bilang tolong buatkan ini, kita buat dulu daftar isi itu biasa. Kalau saya tuh biasanya tuh dari daftar isi duluan. Nah, dari daftar isi, baru daftar isi itu nanti yang saya breakdown satu-satu secara detail seperti itu. Sampai terbantu seperti itu ya. Misalnya apalah ya, kayak novel mungkin tentang apa kehidupan seseorang gitu ya. Dimulai dari lahir sampai dia meninggal misalnya nih. Nah, mungkin di bab 1 tuh dia lahir gitu ya.
Nah, dia lahir, ya udah nanti kita tinggal kasih aja. Tolong buatkan berapa ribu kata misalnya gitu ya. Nah, ini dari dia ini sampai ini tolong, nah seperti itu. Yang penting dia di deskripsi instruksinya. Iya. Semakin rinci ya, semakin detail instruksinya, maka pencarian juga akan semakin detail ya. Oke, mungkin sama juga untuk menyusun skenario drama mungkin ya. Bisa juga ya. Bisa. Paling nggak jadi percontohan buat kita, menjadi referensi lah ya kan. Karena sebagai seorang kreator, kreator sastra itu ya paling tidak dia bisa mengembangkan, ya kan, bisa mengembangkan dari pengamatannya, dari pengalamannya ya, atas dasar misalnya cerita dengan orang lain ya, pengalaman orang lain, dia bisa meng-create itu sendiri, mungkin begitu ya. Jangankan untuk sastra ya kan, yang seperti itu, untuk membuatkan kita apa ya, kayak paket tour. Iya, tolong saya buatkan paket tour 3 hari 2 malam ke Malaysia misalnya. Ya kan? Mau kemana-mana saja dikunjungi. Iya, ini mana-mana lengkap dengan tujuan wisata yang akan dikunjungi dan tempat penginapan semuanya, dia bisa. Bisa. Wah, luar biasa nih ya teman-teman ya, sangat luar biasa. Pesan moralnya, tadi Pak Bagus menyinggung tentang skripsi ya. Iya. Sekarang ini udah banyak mahasiswa menulis skripsi dengan mengandalkan atau menggunakan ChatGPT ini ya. Pesannya apa Pak Bagus? Iya, pesannya yang pasti ya, gunakanlah secara bijak. Gunakan secara bijak, karena ingat bahwa kita mungkin tidak berpikir ya, kita mungkin berpikir oke, aku saat ini mahasiswa, tapi rezeki kan gak ada yang tahu ya. Ke depan mungkin aja dia jadi rektor tuh. Mungkin jadi rektor. Bener ya. Ada track digitalnya. Ada track record dia kan, track record publikasi kan. Nah, itu dia, di situ yang bahayanya. Dan mungkin memang tidak murni real dari pemikiran gitu ya, tapi itu mungkin jadi dampak negatif juga. Jadikanlah ChatGPT itu tools untuk membantu kita bekerja. Tapi jangan mengandalkan itu yang paling utama. Mengandalkan itu yang paling utama. Itu ingat tuh pesan-pesannya teman-teman ya. Jangan menjadikan ChatGPT ini sebagai instrumen pertama. Tetap andalkan dirimu sebagai mahasiswa. Betul. Ya, kita berpikirlah ya, karena mahasiswa itu kan makhluk berpikir gitu ya. Sampai dengan penyusunan skripsi juga jangan hanya mau enak saja, mau tenang-tenang saja tanpa mau berpikir, hanya mengandalkan itu. Betul. Nah, oke Pak Bagus, itu kan tadi ChatGPT ya. Ada program lain tidak di AI ini yang berkaitan dengan bahasa dan sastra? Ada yang mirip ya, ada yang mirip dengan ChatGPT, itu namanya Copy.ai. Copy.ai itu apa lagi tuh Pak Bagus? Kalau Copy.ai ini dia itu seringnya fokus dipakai sama content creator. Oke, content creator ini dia biasanya tuh nulis caption, kemudian nulis blog ya kan, nulis blog, Twitter misalnya. Iya, kemudian dia fokusnya sih, dia kalau saya lihat, yang sering saya lihat itu dia untuk digital marketing. Nah, jadi untuk digital marketing, content creator ya kan, bagaimana ide-idenya, membuat ide. Nah, kalau memang mau khusus memang dia content creator, saya sih saranin pakai yang Copy.ai. Ya, Copy.ai. Karena dia lebih detail, lebih rinci, dan memang mesinnya itu dipakai walaupun dia sama-sama dasarnya menggunakan ChatGPT. Nah, tapi dia fokus kepada content creator. Nah, jadi dia kayak buat caption ya. Gampang kan, misalnya sekarang tuh buat ya, kalau misalnya copywriter ya, yang biasanya harus betul-betul nulis ya, nih gimana caranya nulis tapi bisa bawa impact ke salesnya misalnya gitu kan. Ya, dia tinggal dibantu dengan Copy.ai, ya tinggal buat misalnya, tolong buatin saya caption untuk produk ini, ya kan, yang terdiri dari ini. Nah, kemudian ini lagi promosi sepanjang kapan misalnya, seperti itu dia bisa buatin. Itu cara mendapatkannya bagaimana Pak Bagus? Sama, jadi hampir sama dengan ChatGPT, hampir sama ya. Jadi kita tinggal masuk aja ke webnya ya kan, Copy.ai, kemudian kita daftar semua segala macam, masukin biodata, email dan lain-lain segala macam, udah kita bisa pakai. Nanti dia akan tanyain dulu tuh, biasa survei dulu dia. Misalnya ya, bedanya sama ChatGPT. Nah, Copy.ai ini dia lebih minta data yang lebih spesifik. Misalnya kamu sebagai apa? Nah, apakah sebagai siswa, sebagai content creator, atau sebagai apa? Tinggal pilih, dan kemudian nanti akan minta fokusnya.
Nah, fokusnya mau kemana? Mau ke digital marketing, ya kan? Atau mau ke pembelajaran, learning atau apa misalnya gitu. Nah, dia fokusnya ke situ. Jadi kayaknya dia udah langsung ngarahin, oke, kalau dia seperti ini, dia langsung ngarahin tuh nanti konten-konten yang akan yang akan digunakan sama dia untuk sebagai source-nya, langsung fokus ke situ gitu. Itu juga ada versi smartphone-nya? Versi smartphone saya kurang tahu, tapi yang yang sering dipakai karena ini gini ya, karena kalau kita lihat dari smartphone kadang-kadang kurang puas. Iya, kurang lebar, kurang puas kan, dan tools-toolsnya nggak kelihatan semua. Makanya tuh kita lebih senang pakai yang versi web browser dia, web base-nya dia seperti itu. Dan web base-nya ini juga ada yang berbayar, mungkin ada juga yang tidak berbayar, gratisan ya. Jadi semuanya nih bedanya apa Pak Bagus? Yang berbayar dengan yang gratisan itu mungkin di tools. Biasanya gini, kalau kayak di ChatGPT itu kalau dia misalnya berbayar, kita bisa menggunakan dia tuh ada 24 jam penuh. Kemudian juga kuotanya bisa lebih banyak. Nah, kayak sekarang udah keluar tuh yang versi 4 ya, ChatGPT 4. Ya kan? Nah, dia kalau dulu tuh dia cuman yang nggak berbayar, kalau nggak salah itu cuman bisa 10 atau 15 atau berapa kali chat, ya kan, habis itu harus nunggu dulu gitu. Nah, gitu. Iya, nah jadi kalau yang versi bayar tentunya kita dapat akses yang lebih, yang premiumnya lah, seperti itu. Dan plugin-pluginnya kita bisa dapat. Oh gitu. Iya. Anak-anak programnya kita bisa dapat ya. Plugin-pluginnya kita bisa tambahin, banyak sekali plugin-pluginnya, sampai bagaimana kita baca dia bisa baca PDF gitu ya. Oh gitu. Ya, jadi misalnya ada berapa jurnal nih, misalnya gitu kan. Nah, contoh jurnal misalnya. Kita upload apa segala macam, udah berapa, tolong simpulkan jurnal ini, jadi bisa. Dia bisa. Iya. Oh, jadi mungkin ini para author jurnal. Ini jadi masukan juga nih, para author jurnal bisa memanfaatkan ChatGPT ini. Sebetulnya bisa, cuman ya digunakan pada arah yang baik ya. Iya. Arah yang baik ya. Justru jangan adanya ChatGPT ini menjadi meng-create kita sebagai motivasi lah. Sebagai motivasi. Jangan meng-create kita sebagai plagiator ya. Iya. Itu ya, seperti itu yang penting. Itu yang paling penting. Andalkan juga diri kita lah ya. Harus, kalau itu harus. Nah, tadi Copy AI tadi kita udah bicara itu biasa ada web base-nya ada, tapi yang versi smartphone-nya belum ya. Dan sekarang udah masuk versi berapa Pak Bagus? Kalau yang ini dia masih base-nya itu masih base pakai GPT yang 3 dia. GPT 3. Yang Copy AI tadi satu program sama beda program. Nah, jadi kan gini kan, si OpenAI ChatGPT ini dia juga ngasih orang untuk ngepakai mesin dia gitu istilahnya. Oh gitu. Iya, untuk dikembangin ya kan. Nah, untuk pakai mesin dasar dia seperti itu. Nah, itu dia buka istilahnya tuh API-nya dia bisa buka. Nah, itu. Nah, jadi ya makanya banyak juga berjamur kan jadinya kan, aplikasi-aplikasi yang lain tapi menggunakan base dia seperti itu. Di Copy AI juga masuk ke situ ya? Copy AI dia sendiri sih, dia berdiri sendiri. Nah, dia berdiri sendiri. Komponennya juga berbeda ya. Dan perusahaannya juga berbeda. Iya, seperti itu. Nah, kalau untuk bidang bahasa dan sastra nih ya, mungkin teman-teman bertanya. Tadi khususnya untuk content creator ya, untuk jadi seorang marketing lah ya kebanyakan. Iya. Kalau digital marketer tuh rata-rata pakai. Nah, ini juga berkaitan dengan profil lulusan di Prodi Sastra Indonesia Unimed nih ya kan, menjadi entrepreneur bahasa dan sastra nih Pak Bagus. Artinya berwirausaha di bidang bahasa dan sastra. Ini kan berarti Copy AI ini sangat relate ya digunakan untuk itu. Di substansi yang mana nih bisa berkaitan Pak Bagus? Iya, jadi nah sekarang itu kan sudah ada, tadi yang kita bahas kita pernah bahas sebelumnya bahwa ketika ada pekerjaan yang kena disrupsi ya, yang terdisrupsi dengan adanya teknologi, maka akan muncul pekerjaan yang lain yang baru. Ya, benar. Nah, jadi salah satu yang pekerjaan yang baru muncul itu apa? Copywriter namanya. Copywriter. Oke, copywriter itulah yang dia nulis ya. Kalau pernah nge-follow tuh akun IG-nya Netflix misalnya ya. Maaf sebut merek jadinya. Nah, itu dia pasti unik. Caption IG-nya, caption Facebooknya kalau misalnya ngikutin ya, itu dia akan unik. Nah, itu berawal lahir dari Copy AI itu. Iya. Ya, dia bisa pakai Copy AI bisa gitu ya. Tapi ya bisa terbantu dengan adanya aplikasi seperti Copy.ai ini misalnya gitu. Ya kalau misalnya nih, kalau misalnya untuk marketing ya, betul-betul dia digital marketing penuh.
ya kan dia tuh punya kalender postingan loh. Nah, dia punya kalender postingan yang semuanya itu sudah jalan otomatis. Oke. Nah, setiap postingan kan butuh caption. Oke. Ya kan? Apa namanya? Sale, ya kan? Produk terbaik atau apa misalnya gitu ya. Nah, jadi itu kan perlu pemikiran. Biasanya tuh mikirnya manual gitu. Iya, ya, mikir manual kan. Mikir sendiri gitu ya. Iya, mikir sendiri ya, cari baca apa referensinya iya. yang cara Nah, main. kerja di bidang IT belakangan itu semakin butuh kecepatan. Oke. Karena apa? Persaingan semakin banyak. Ya. Tinggi persaingan, kemudian orang-orangnya juga semakin pintar juga kan. Benar. Nah, itu membuat kerja itu pengen lebih cepat. Ayo dong, cepet dong. Ya, kita udah ngerasain kan, HP baru beli tahun lalu ada lagi muncul lagi kan gitu kan. Iya, nah, itu jadi orang-orang ini dengan adanya AI itu membantu di situ. Membantu pekerjaan itu. Artinya kapan itu diperlukan, di situ juga bisa ada solusinya begitu ya, tanpa harus bermalam dulu memikirkan nih konsepnya bagaimana gitu. Jadi fungsi dan peran manusia terbantukan oleh teknologi atau menjadi musuh teknologi sebenarnya. Secara esensi lah Pak Bagus. Yang nggak bisa dipunyai oleh teknologi itu adalah rasa. Nah, itu dia. Rasa, feeling. Itu nggak punya, ya kan? Logika, ya kan? Logika manusianya itu nggak dapet. Logika manusia itu nggak. Iya, itu nggak akan bisa dapet itu si AI. Itu dampak negatif juga sebenarnya ya. Ya, kalau maksud dampak negatif kalau dibilang bukan dampak negatif, kelemahan dari AI. Kelemahan sebenarnya. ya, kelemahan apanya ya. Seperti yang pertemuan sebelumnya kita kita bahas kan, bahwa yang KW itu nggak akan pernah sama dengan yang ori kan gitu. Benar. Namanya kecerdasan buatan kan, nggak akan sama dengan kecerdasan manusia. Pasti ada kelemahannya juga. Gitu. Nah, untuk launchingnya sendiri nih Pak Bagus, Kopi AI itu dia munculnya nih di jagat teknologi ini tahun berapa Pak Bagus? Itu sekitar tahun 2018 ya kan. Dia sama dengan ChatGPT ya? Sama dengan ChatGPT. Dia tuh kalau nggak salah konsepnya tuh menggunakan NLP gitu ya. NLP ya. Natural Language Processing gitu ya. Oke. Jadi itu tadi dengan banyaknya orang yang nulis blog, dengan nulis jadi content creator ya dia lah punya pikiran ke situ tuh untuk ngebangun Kopi.ai ini gitu. Kopi.ai. Ya memang enak, kita tinggal naruh judul ya, judul blognya apa misalnya, tentang apa topiknya, ya. Kemudian mau bahas apa juga ada pilihan ya. Iya, mau bahas apa ada pilihan, ya udah tinggal create jadi tuh satu tulisan blog seperti itu. Tinggal parafrase. Iya. Nggak butuh waktu lama. Itu manfaatnya ya. Itu positifnya seperti itu ya. Jadi negatifnya juga ada juga ya. Pasti ada ya. Nah, dalam bidang sastra nih, Kopi AI dapat digunakan juga untuk menulis puisi misalnya? Bisa juga ya, seperti ChatGPT ya. Cara kerjanya gimana Pak Bagus? Ya kita tinggal tuliskan speknya lah istilahnya ya, deskripsi instruksi kita, ya tinggal masukin aja, nanti dia akan munculin puisinya itu ya. Puisinya itu tinggal kita parafraskan lagi ya begitu. Jadi siapa tahu ada penulis puisi ya, pencipta puisi mungkin lagi males mikir kan. Ya. Nggak dapat apa itu istilahnya ilham. Nggak dapat ilham. Belum dapat ilham, bisa juga mungkin cari di referensi seperti ini. Referensi seperti ini. Iya. Oke, Pak, tapi yang paling utama memang kita mengandalkan diri ya, begitu ya. Mengandalkan diri kita, mengandalkan pikiran kita ini hanya sebagai alat bantu atau referensi ya. Betul. Kembali ke kita ya kan untuk mencipta puisi dan cerpen juga mungkin bisa juga ya Pak Bagus ya, dan novel ya. Biasa kan kalau penulis puisi itu kan punya kekuatan dia di dalam puisi itu kan. Ya. Saya rasa sih kalau menurut saya kalau misalnya dihasilkan dari AI ini pasti kekuatannya pasti juga akan berbeda ketika dia ditulis dengan hati kan gitu kan. Ya. Karena ini kembali lagi adalah mesin gitu ya. Iya. Beda dengan nggak punya rasa kan. Nggak punya rasa. Kembali ke rasa juga tadi ya kan. Oke Pak Bagus, perbincangan hari ini sangat menarik. Ya, teman-teman juga bisa menarik pembelajaran ya dari obrolan kita tentang AI ya. Betul. Yang dikaitkan atau relevansinya, korelasinya dengan bidang bahasa dan sastra Indonesia. Betul. Mungkin
dari 2 program tadi masih banyak lagi program-program AI lain yang berkaitan dengan bahasa dan sastra. Ada banyak. Ya kalau misalnya bahasa sastra kan saya bilang tadi kan ada tulisan, ada suara, ada video, ada gambar, ya kan. Ya kayak di gambar sendiri juga udah ada. Jadi misalnya kita di kampus tuh kan ada di Unimed tuh ada desain komunikasi visual ya. Iya, desain komunikasi visual. Itu juga udah bisa. Itu juga bisa. Jadi kita misalnya mau dibuat desainnya gambar apa? Saya butuh gambar menara Eiffel, ya kan. Kemudian di bawahnya ada sepasang sepasang kekasih sedang menikmati teh bersama. Oke, gitu. kita masukkan aja command word-nya, instruksinya itu nanti bisa. Gambarnya muncul sendiri. Pokoknya keren lah, hebat lah ya. Mungkin nanti masuk lagi ke peradaban selanjutnya sudah ada AI di bidang transportasi udara, mungkin nggak perlu pakai pesawat lagi, udah ada drone mungkin sebagainya ya, mengantar kita dari satu titik ke titik yang lain. Mudah-mudahan juga menjamah Indonesia lah ya, supaya kita bisa menikmati teknologi juga seperti ini ya. Oke Pak Bagus, terima kasih waktunya. Sehat selalu, sukses selalu. Kita ketemu lagi nanti di lain waktu. Kita pasti nanti akan undang-undang lagi Pak Bagus ya, Insya Allah. untuk ngobrol-ngobrol lagi. Paling tidak atau misalnya untuk teknologi terbaru yang bisa digunakan di dalam dunia pembelajaran ya. Siap. Terima kasih Pak Bagus. Ya. Teman-teman, itu tadi obrolan kita dengan pakar IT ya, pengajar dan praktisi IT dari Unimed. Kita ketemu lagi di waktu dan video yang akan datang. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.